Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran mata kuliah sejarah matematika kali ini, kami selaku kelompok 9 akan membahas mengenai kebangkitan kembali teori bilangan oleh Fermat, Euler, dan Gauss. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Oke, langsung saja. Awal kebangkitan teori bilangan modern ini dipelopori oleh Pierre de Fermat pada tahun 1601 sampai 1665, kemudian Leonhard Euler tahun 1707 sampai 1783, kemudian G.L. Lagrange tahun 1736 sampai 1813, kemudian A.M. Legendre tahun 1752 sampai 1833. Selanjutnya ada Dirichlet tahun 1866 sampai 1962 dan Hadamard tahun 1865 sampai 1963. Nah, pada masa ini teori bilangan tidak hanya berkembang sebatas konsep, tapi juga banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat pada pemanfaatan konsep bilangan dalam metode kode baris, kriptologi, komputer, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai Pierre de Fermat, Leonhard Euler, dan Gauss. Yang pertama, biografi oleh Pierre de Fermat. Beliau ini adalah seorang matematikawan Prancis yang diberi kredit untuk perkembangan awal yang mengarah pada kalkulus yang kecil, termasuk teknik kecukupannya. Tetapi secara khusus, beliau dikenal karena penemuannya tentang metode asli untuk menemukan ordinat terbesar dan terkecil dari garis lengkung yang analog dengan kalkulus diferensial, yang kemudian tidak diketahui, dan penelitiannya tentang teori bilangan. Beliau juga terkenal karena prinsip Fermat untuk perambatan cahaya dan teorema terakhir Fermat dalam teori bilangan yang beliau jelaskan dalam catatan di margin salinan Diopantus Arithmetica. Dia juga seorang pengacara di parlemen dari Toulouse, Prancis. Fermat lahir pada tahun 1607 di Baume-de-Lomagne, Prancis, rumah besar akhir abad ke-15. Tempat Fermat dilahirkan ini sekarang sudah menjadi museum. Beliau berasal dari Gascony, di mana ayahnya, Dominique Fermat, adalah seorang pedagang kulit kaya dan menjabat 3 periode 1 tahun sebagai salah satu dari 4 konsul Baume-de-Lomagne. Ibunya adalah Claire de Long. Beliau memiliki 1 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan, dan mereka pastinya dibesarkan di kota kelahirannya. Yang kedua yaitu biografi Leonhard Euler. Beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan yang banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Beliau lahir pada tahun 1707 di Basel, Swiss. Beliau diterima masuk Universitas Basel pada tahun 1720 pada saat usia mencapai 13 tahun, kemudian lulus pada umur 17 tahun. Dan pada saat berumur 20 tahun, dia terima undangan dari Catherine I dari Rusia untuk bergabung dalam Akademi Ilmu Pengetahuan. Kemudian pada umur 23 tahun, beliau menjadi mahaguru fisika di akademi tersebut. Dan saat berumur 26 tahun, beliau menggantikan kursi ketua matematika yang tadinya diduduki oleh seorang matematikus masyhur, Daniel Bernoulli. Kemudian, 22 tahun kemudian, penglihatan matanya hilang sebelah.
namun dia meneruskan kerja dengan kapasitas penuh dan menghasilkan artikel-artikel yang brilian. Biografi Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss dilahirkan pada tanggal 30 April 1777 di kota Brunswick, Jerman. Ibunya bernama Dorothea Benze dan ayahnya bernama Gebhard Dietrich Gauss. Ibu Gauss dikenal cerdas, tetapi ia buta huruf. Ayah Gauss memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara apapun, baik itu bekerja pada waktu yang berbeda sebagai asisten penjual, tukang daging, tukang batu, tukang kebun, dan bendahara untuk perusahaan asuransi lokal. Keluarga Gauss dikenal miskin. Gauss memiliki saudara tiri yang lebih tua bernama Georgie dari pernikahan pertama ayahnya, yang berakhir ketika istri pertamanya meninggal. Yang kedua, penemuan hasil karya dari Fermat, Euler, dan Gauss. Yang pertama, penemuan Pierre de Fermat. Fermat menuliskan bahwa I have discovered a truly remarkable proof which this margin is too small to contain. Fermat juga hampir selalu menulis catatan kecil sejak tahun 1603, manakala ia pertama kali mempelajari aritmetika karya Diophantus. Ada kemungkinan Fermat menyadari bahwa apa yang ia sebut sebagai remarkable proof ternyata salah karena semua teorema yang dia nyatakan biasanya dalam bentuk tantangan yang Fermat ajukan terhadap matematikawan lain. Meskipun kasus khusus untuk N sama dengan 3 dan N sama dengan 4 ia ajukan sebagai tantangan dan Fermat mengetahui bukti untuk kasus ini. Namun, teorema umumnya tidak pernah ia sebut lagi. Pada kenyataannya, karya matematika yang ditinggalkan oleh Fermat hanya satu buah pembuktian. Fermat membuktikan bahwa luas daerah segitiga siku-siku dengan sisi bilangan bulat tidak pernah merupakan bilangan kuadrat. Jelas hal ini mengatakan bahwa tidak ada segitiga siku-siku dengan sisi rasional yang mempunyai luas yang sama dengan suatu bujur sangkar dengan sisi rasional. Dalam simbol tidak terdapat bilangan bulat X, Y, Z dengan sehingga bilangan kuadrat. Dari sini mudah untuk mendedukasi kasus N sama dengan 4, teorema Fermat. Adapun penemuan yang kedua yaitu Euler. Hasil matematika dan ilmiah Euler betul-betul tak masuk akal. Dia menulis 32 buku lengkap, banyak di antaranya terdiri dari 2 jilid, beratus-ratus artikel tentang matematika dan ilmu pengetahuan. Orang bilang kumpulan tulisan-tulisan ilmiahnya terdiri dari lebih 70 jilid. Kejeniusan Euler memperkaya hampir segala segi matematika murni maupun matematika siap pakai, dan sumbangannya terhadap matematika fisika hampir tak ada batasnya untuk penggunaan. Euler khusus ahli mendemonstrasikan bagaimana hukum-hukum umum mekanika yang telah dirumuskan di abad sebelumnya oleh Isaac Newton dapat digunakan dalam jenis situasi fisika tertentu yang terjadi berulang kali. Misalnya, dengan menggunakan hukum Newton dalam hal gerak cairan, Euler sanggup mengembangkan persamaan hidrodinamika. Euler juga menggunakan bakatnya dalam hal analisa matematika tentang permasalahan astronomi, khususnya menyangkut soal 3 badan yang berkaitan dengan masalah bagaimana matahari, bumi, dan bulan bergerak di bawah gaya berat mereka masing-masing yang sama. Masalah ini suatu masalah yang jadi pemikiran abad ke-21, belum sepenuhnya terpecahkan. Kebetulan Euler satu-satunya ilmuwan termuka dari abad ke-18 yang, atau secara tepat seperti belakang terbukti, mendukung teori gelombang cahaya. Dalam teori bilangan, teorema Euler atau juga dikenal sebagai teorema Fermat-Euler atau teorema total Euler menyatakan bahwa jika N dan A adalah bilangan bulat positif yang saling komprima, maka A pangkat fungsi phi Euler dari N
akan kongruen dengan 1 dalam modul N. Teorema Euler dapat digunakan untuk mengurangi nilai pangkat yang besar pada modulo N. 3. Gauss. Pada tahun 1081, Gauss menerbitkan karya dimaksudkan untuk membuat dampak yang menentukan dalam membentuk matematika dari sisi abad ini, dan khususnya di bidang teori bilangan. Discusiones Arithmetica yang temuannya banyak meliputi tes pertama hukum timbal balik kuadrat, solusi aljabar untuk masalah bagaimana untuk menentukan apakah poligon reguler N sisi dapat dibangun secara geometris, atau yang belum terselesaikan dari masa Euclid. Perawatan yang komprehensif dari teori angka kongruen dan banyak hasil dengan angka dan fungsi kompleks, atau yang akan menangani pada tahun 1831, menggambarkan bagaimana untuk mengembangkan teori lengkap tentang mereka dari representasi mereka di bidang X, Y, yang menandakan titik awal dari teori modern angka aljabar. 3. Perkembangan teori bilangan Fermat, Euler, dan Gauss. 1. Pierre de Fermat. Perkembangan teori bilangan dari Fermat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, minat pertama Fermat adalah bilangan sempurna yang membuatnya berhubungan dengan komunitas matematika. Yang kedua, menurutnya semua bilangan bulat dapat diapresiasikan sebagai jumlah dari 4 persegi atau kurang. Yang ketiga, menemukan suatu teorema yang dikenal sebagai teorema kecil Fermat. Yang keempat, Fermat mengajukan masalah pemecahannya sebagai tantangan bagi matematikawan Inggris. Yang kelima, Fermat mengatakan dan membuktikan atau dengan keturunan yang tidak terbatas di lampiran piagam Dipantus. Dan yang terakhir itu, Fermat menyatakan teorema terakhir Fermat telah menunjukkan bahwa tidak ada solusi bilangan bulat tak nol dari X pangkat N ditambah Y pangkat N sama dengan Z pangkat N. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmawi dengan NIM H0220352. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Indriani. Yang kedua, Euler. Perkembangan teori bilangan dari Euler adalah sebagai berikut. Yang pertama, Euler adalah salah satunya matematikawan yang mempunyai 2 bilangan dengan namanya, yaitu bilangan Euler dan konstanta Euler. Yang kedua, karya awalnya tentang teori bilangan didasarkan pada karya Pierre de Fermat dan mengembangkan beberapa ide dari Fermat. Yang ketiga, Euler membuktikan identitas Newton, teorema kecil Fermat, teorema Fermat tentang jumlah 2 kotak, dan memberikan kontribusi yang berbeda pada teorema 4 persegi Lagrange. Yang keempat, dalam teorema bilangan, teorema Euler juga dikenal sebagai teorema Fermat-Euler. Yang ketiga, Gauss. Perkembangan teori bilangan dari Gauss adalah sebagai berikut. Yang pertama, Gauss adalah anak yang ajaib karena ketika masih sekolah, kemampuannya melebihi kemampuan anak seusianya. Yang kedua, Gauss menemukan heptadecagon atau poligon 17 sisi. Yang ketiga, Gauss membagi bilangan dimulai dari bilangan kompleks. Dan yang keempat, membuktikan bahwa polinomial pangkat n sama dengan kuadrat adalah pangkat 2 dan kubik adalah pangkat 3. Kuartik adalah pangkat 4 dan seterusnya, mempunyai hasil akar pangkat n